Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jambar. Subtematika sekarang tumbuhan di sekitarku halaman 105. Ya, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Ya, dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dilihat secara urut dan runtut. Ya, linknya ada di mana? Ada di bawah di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen, silakan dicek ya. Kita langsung aja bahas subtematika tumbuhan di sekitarku. Wah, menghijau gini ya, bunga-bunganya luar biasa indah ya. Gambar di atas adalah gambar taman bunga Mekarsari. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Amatilah lingkungan di sekitarmu, tanaman apa saja yang tumbuh di sekitarmu. Kalau di rumah Pak Ali ini ada mangga di situ ya, ada pisang, ada jambu. Nah, kalau jambu itu sering sekali berbuah ya, kalau berbuah lebat, wih rasanya manis, enak. Jambu warnanya putih, jambu Madura. Nah, oke. Pembelajaran ya, indah sekali tanaman ini ya. Wah, wah, wah. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat ya bunga-bunga yang sedang mekar ya, bunga-bunga yang sedang mekar. Bunga-bunga, bunga-bunga. Ya, bunga-bunga gitu aja ya. Ya, ada yang sedang mekar, ada yang belum ya. Ya, bunga-bunga berwarna-warni gitu aja ya, berwarna-warni. Ada yang merah di situ ya, ada yang ungu, ada yang kuning. Wah, indah sekali. Oke. Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Ya. Ya. Bagaimana dengan halaman rumahmu? Oh, ada. Pak Ali punya anggrek. Ya, ada. Saya juga punya bunga. Ya. Ada bunga anggrek, bunga lili, ya indah sekali. Pak Ali ini penggemar anggrek loh ya. Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Punya dong. Kalau belum punya ya tulis saja belum ya. Tidak punya, enggak apa-apa ya. Oke. Yang penting kita kan jujur ya. Punya bilang punya, enggak juga bilang enggak. Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan pohon, ada bunga, ya, bunga. Di sini ada pohon, ada bunga, ada apa lagi di sini? Ada ini bunga apa ini ya? Wah. Kayaknya bunga mawar deh ini yang dimaksud ya. Mungkin dimaksud bunga mawar. Ini, wah, bunga apa itu? Yang jelas di situ ada pohon, ada bunga, mungkin ada rumput juga ya. Ya, ada rumput, ya. Ada pohon, ada bunga, ada rumput. Ya, aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan di situ juga ada Lani ya, dan ibunya Lani, dan ibunya sedang merawat bunga, ya, merawat bunga. Terus apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Ya, oh di sini ya. Wah, ada daun-daun kering ya, berguguran ya, daun-daun kering. Ya, di halaman itu ada daun-daun kering. Daun kering. Ya. Tukar jawabanmu dengan temanmu. Apakah kamu menemukan persamaan jawabanmu? Ya, apakah ada perbedaan? Ya, mungkin nama bunganya disebutkan ya bunga mawar tadi ya. Apakah kamu menemukan persamaan jawabanmu dengan temanmu? Dijawab sendiri ya. Nah, mungkin saja yang dilihat beda ya. Melihat daun kering, yang satu melihat tembok ya. Pada hari Minggu pagi, olahraga pagi ya sekarang. Pada hari Minggu pagi yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. 1, 2, 3, 4.
Udara pada pagi hari sejuk, matahari bersinar cerah, dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Wah, indah sekali. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Pada hari Minggu kalau ya. Pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu. Hari Minggu, M-nya besar ya, Minggu. Di mana mereka berolahraga? Mereka berolahraga yang cerah. Lani dan keluarganya berolahraga pagi, udara sejuk pagi hari. Mereka di taman perumahan. Di taman perumahan. Di taman perumahan. Ya. Nah, dikasih titik ya. Apa yang dilihat Lani di taman? Lani melihat bunga-bunga bermekaran ya. Ya, bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Senang sekali pasti ya. Bahagia ya, bahagia. Perasaannya bahagia. Ada 3 jenis tanaman bunga yang ditemukan Lani. Ada mawar, bunga sepatu, dan melati. Bunga mawar, ya. Terus ada bunga sepatu dan bunga melati. Bunga sepatu ya, dan bunga melati. Oke. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Wah, jumlah kalimat kita hitung ya. Satu kalimat, dihitung satu kalimat kalau sudah mencapai titik ya, berarti 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7. Ada 7 kalimat ya. Satu kalimat kalau sudah mencapai titik ya. Ada 7 kalimat. Amati berapa kalimat? Ya, ada 7 ya. Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Titik. Ya, tanda titik. Seperti ini saya gambarkan. Tuliskan kembali kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut, gunakan huruf tegak bersambung. Kita tulis lagi. Olahraga pagi judulnya ya. Ya, langsung saja pada kalimatnya ya. Ya. Pagi hari Minggu yang pada hari Minggu yang cerah, P-nya huruf besar, pada D seperti ini ya, hari, H seperti ini, A, R, I, hari, Minggu, M-nya besar, Minggu ya, Minggu, N, G, GU yang cerah, YANG cerah, C seperti ini ya, cerah ya. Pada hari Minggu yang cerah ya, koma, Lani dan keluarganya berolahraga pagi, koma, Lani. Wah, ini ada 7 tempatnya, ada kan ya. Lani dan keluarganya ya, dan keluarganya berolahraga pagi. B seperti ini, berolahraga
ya, raga, ya, pagi, titik, ya. Kemudian udara sejuk pada pagi hari, U-nya besar ya, udara sejuk pada pagi hari. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Matahari bersinar cerah, ya. Matahari bersinar cerah, ya, cerah, semua bergembira. Oh, B-nya terlalu mepet. Bergembira. Ya, bergembira. Kemudian mana tadi? Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Mereka, M-nya besar. Ya, mereka, E-nya terlalu gitu ya. Mereka, ya ini K agak gini ya. Mereka, apa tadi? Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Lari pagi mengelilingi, ya, mengelilingi taman, ya, perumahan. Nah, perumahan. Oke, benar ya. Oke. Kemudian tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ya, di taman, titik. Kemudian ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Ada bunga mawar, bunga sepatu, dan melati. Bunga melati ya, dan banyak lagi ya. Bunga melati dan banyak lagi. Bunga melati dan banyak lagi. Bunga melati dan banyak lagi. Bunga melati, koma, dan banyak lagi. Banyak lagi. Titik. Nah, kemudian kalimat terakhir, hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Hari itu hari yang membahagiakan, hari yang membahagiakan gini ya. Hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Untuk Lani, L-nya besar ya, dan keluarganya. Kok dan keluarganya. Nah,
Titik. Oke. Ayo membaca. Bacalah teks berikut, tandailah kesalahan ejaan atau tanda baca pada teks berikut. Lani suka bercocok tanam. Titiknya belum. Lani harusnya L besar. Ya, di sini L besar. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Ya, jadi ini ya yang kita perbaiki. Setiap hari ini L-nya besar. Lani menyiram tanaman tersebut. Titik. Tanaman Lani L-nya besar, tumbuh dengan subur. Titik. Di halaman sekolah ini L-nya besar. Lani juga terdapat banyak tanaman. Titik. Ada, ini huruf besarnya lupa. Ya. Ini. Ini huruf besar ini harusnya. Huruf besar. Ini juga ya. Ini kita tandai. Di halaman D-nya besar. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ini A-nya besar. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Titik. Ya. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Titik. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Titik. Misalnya M-nya kecil aja. Ini titik ya. Enggak apa-apa. Misalnya jahe, kencur dan kunyit. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan obat. Ini koma seharusnya ya. Koma terus M kecil ini kelihatannya. Ya. Misalnya jahe, kencur dan kunyit. Oke. Tulislah kembali teks yang telah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. L-nya besar ya. Lani menanam Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Di halaman rumahnya. Ya. Kurang sip. Rumah. Ini ya titik ya. Ini yang nomor 1. Ya, dikasih nomor aja ya. Nomor 1. Sebentar. Mulainya mana ya? Jangan salah. Lani suka bercocok. Ini dulu nomor 1. Ini seharusnya Lani suka bercocok tanam nomor 1 di sini ya. Jadi ini nomor 2. Ini seharusnya nomor 2. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya nomor 2. Kebalik ya. Maaf ya, balik ini. Atau nomornya dibalik aja ya. Diurut aja deh. Nomor 1 ya. Ini seharusnya. Ini nomor 1. Lani suka bercocok tanam. Lani suka bercocok tanam. Bercocok tanam. Bercocoknya kurang bagus. Bercocok gini loh. Tanam. Ya, titik ya. Nomor 2 kita nomori aja biar tidak ada kesalahan. 2. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Lani, ini L besar ya. L besar. Kok kayak angka 2? Lani menanam banyak tanaman di halaman
rumahnya. Ya, titik. Kemudian nomor 3, setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Dimulai dari huruf besar ya. Setiap hari ya, hari Lani ya menyiram tanaman ya tanaman ya menyiram tanaman tersebut ya, tanaman tersebut, tanaman MAN, tanaman tersebut TERSEBUT, tersebut titik ya. Kita lanjutkan lagi nomor 4 sekarang. Tanaman Lani tumbuh dengan subur ya, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Ini maaf masih error. Wah, ini kita tunggu ya. Ini masih muter-muter ini ya. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Tapi ini masih ya, kita tunggu, kayak gini butuh waktu sebentar biasanya. Sudah. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Tanaman Lani, L-nya besar. Tanaman Lani tumbuh ya dengan subur. Nah, ini R ya. Ini S. Oke. Kemudian ini nomor berapa ini? Tanaman Lani nomor 4 ya. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Sekarang nomor 5. Ya. Nomor 5 di sini. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Di halaman, D-nya besar ya. Di halaman ya, di halaman rumah Lani. L-nya kurang besar. Ya, di halaman rumah Lani ya tumbuh di halaman sekolah rumah. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Di halaman sekolah Lani. Ya, di halaman sekolah Lani. Sekolah Lani, L-nya besar ya. Lani. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Juga terdapat banyak tanaman. Oke, titik ya. Sekarang nomor 6. Kalimat ke-6, ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Titik. Terus nomor 7, ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Ada berbagai jenis tanaman
ya, tanaman. Apotek hidup. Apotek hidup. Apoteknya K-nya kurang sip. Nah, gini loh. Hidup. Hidup. Nah, gini ya. Titik, ya ini titik. Nomor 8. Ini kita geser ke atas ya. Nomor 8. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Apotek hidup apotek hidup ya. Benar ya, apotek hidup, atau A-nya dibikin gini aja dari awal. Apotek hidup adalah hanya terlalu tinggi. Adalah tanaman ya. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, sebagai obat. Misalnya, wah ini kecoret-coret. Misalnya apa di sini? Jahe, kencur, dan kunyit. Ini tuh rimpang ya. Jahe, kencur, C-nya enggak gitu. Dan kunyit. Nah, titik. Kunyit N-nya kurang pas itu. Kunyit. Nah, inilah enak. Kunyit. Titik. Oke. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya, ons. Berarti berat cabai Lani adalah 5 ons ya. Jadi 5 ons itu setengah kilo ya, ons ya. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Timbangan jarum yang digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Suatu berat yang digunakan ya, timbangan jarum ya, atau timbangan biasanya kue ya, digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilo adalah 10 ons. Ya, di sini hanya sampai 60, mungkin 70 ons. Ya, berarti 7 kilo saja. Ya. Oke. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan dalam satu plastik. Ibu memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Ya, 10 ons sama dengan 1 kilo. Ya, 10 ons sama dengan 1 kilogram. Ya. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani adalah 5 kilo. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan? Ya, 5 kilo sama dengan 50 ons. Ya.
Kalau plastiknya 5 onsan, maka banyak plastik ada 50 dibagi 5. Hasilnya adalah 10 plastik. Ya, 10 plastik. Kemudian selain menanam cabai, Lani juga menanam berbagai jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Ya, oh ya, ini tadi satu plastik kan isinya 5 ya, satu plastik isinya 5 ons. Ya, satu plastik isinya 5 ons. Satu plastik isinya 5 ons gitu ya. Jadi nanti total dibutuhkan dan seterusnya ini 10 plastik agar menjadi 50 ons atau 5 kilogram ya. Penjelasannya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan menjadikan ons ke dalam kilogram. 20 ons berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2. Berarti 2 kg. Ya, boleh juga cara penulisannya adalah 20 dibagi 10 sama dengan 2. Titik 2 sama per itu artinya sama. Ya, 10 ons berarti 10 ya dibagi 10 ya hasilnya adalah 1. 10 ons ini adalah 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1 kilogram. 30 ons 30 dibagi 10 sama dengan 3 kilogram. Ya. Oke, kayak tinggal ngilangin nolnya aja. Ya, Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Wah, indah sekali. Berarti kan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi, ya bisa dipegang pakai tangan. Kalau 2 dimensi hanya gambarnya saja, nggak bisa dipegang. Ya bisa sih, cuma disentuh aja ya. Oke. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas atau dari bawah juga bisa. Dilihat dari bawah, dari atas bisa. Kayak mic ini 3 dimensi. Ini juga 3 dimensi. Dari sini bisa, dari sini bisa, ya dari sini bisa, dari bawah bisa. Nah, ini 3 dimensi. Ya. Karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Ya. Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Ya, kita lihat di sini ada bentuk lingkaran, ya, atau bola mungkin ya, bola atau bola. Mungkin ini bola ya. Terus ini juga ada bentuk batang, ya, atau dalam bentuk silinder, ya. Jadi bisa lingkaran seperti koin gitu atau bola, bentuk bola juga bisa. Terus ini bentuk apa ini? Bentuk bulat-bulat ini ya, ini juga agak bulat ya, agak bulat. Seperti lingkaran ya, seperti bola. Ya ini juga bulat seperti bola ya, agak bulat lah, lonjong mungkin kita menyebutnya ya, lonjong. Seperti telur gitu ya. Ya. Cuman telur itu lonjongnya sempurna, ya, itu rendah. Ya, agak benjol-benjol. Ya. Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin tadi sudah ya? Bentuk ada silinder, bola, ya, silinder, bola, bisa ada yang lonjong, bola lonjong ya, bola lonjong, atau oval, ya kita menyebutnya oval. Cuman bukan oval yang mulus ya, benjol-benjol. Loh, ini ada apa lagi nih? Nah, buat desain untuk model plastisinmu. Kamu boleh membuat model bunga, daun, perhatikan contoh. Ya, kamu boleh membuat model buah, bunga atau daun. Kita bisa misalnya bikin buah mangga, ya, buah mangga seperti ini, ya, kurang buah mangganya yang agak gemuk, ya, biar kelihatan besar, ya.
Ya, di sini nanti ada tangkainya. Ya. Buah mangga. Ya, dibuat seperti ini. Atau mungkin juga tomat, boleh juga ya. Kalian bikin tomat seperti ini, ya. Ya, tomatnya yang kelihatan indah gitu. Kita nyempluk. Nah, seperti ini ya. Oke. Ada bisa bulat gini aja juga nggak apa-apa, jeruk misalnya. Macam-macam ya jenis tomat juga. Ya. Ini ada model lombok ya, lombok. Ya bagus-bagus loh ya. Macam-macam terong ya. Gambar desain untuk model plastisinku. Ya. Bikin apa model plastisin apa lagi? Mungkin bunga ya, bunga seperti ini boleh. Ya, bunga ya, seperti ini. Dibuat model seperti ini ya, dibuat bulatan-bulatan seperti ini kan kelihatan indah. Nah, terus di sini kasih batang, ya, terus dikasih daun, ya, ya seperti ini ya. Oke, jadi terus jangan lupa dikasih warna-warni, warnanya jangan satu warna, nah, mungkin seperti ini. Dikasih garis-garis biar kelihatan. Nah, bunga ada daunnya. Tuliskan hal yang sudah kamu lakukan pada hari ini. Membuat plastisin dong ya. Membuat plastisin. Ya, bentuk bunga. Bunga. Terus kita juga tadi menulis tegak bersambung. Huruf tegak bersambung. Tegak bersambung. Ya, itu hal-hal yang kita lakukan. Ceritakan kepada orang tuamu kegiatan belajar yang dapat kamu lakukan dengan baik. Ceritakan kepada orang tuamu kegiatan belajar yang sulit kamu lakukan hari ini. Sekalian pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 ini, wah, ini adalah kupu-kupu yang lucu ya. Kupu-kupu ini dulunya dari ulat loh ya. Kalau ada bunga bermekaran akan menarik perhatian kupu-kupu. Kupu-kupu datang untuk melakukan penyerbukan sambil mengambil nektarnya. Lani dan teman-teman bermain bersama ketika istirahat sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama Lani dan teman-teman. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Ya, satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari ke belakang bunga sebanyak 5 kali. Ya, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan tukar tempat dengan bunga lain. Nah, gitu ya. Jadi enak, segala sesuatu bisa kita jadikan permainan ya. Nanti dibantu guru ya di sekolah. Kalau pandeminya sudah selesai, untuk sekarang bersabar dulu ya. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Ya, biar permainan menjadi lancar. Biar permainan teratur ya, agar permainan teratur. Ya, atau tertib ya, agar permainan menjadi tertib. Ya, kalau tidak ada aturannya nanti wah, kebingungan. Apakah dalam keseharianmu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Ada peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di
Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat. Oke. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah, tidak boleh keluar pagar. Saat istirahat ya, siswa tidak boleh bermain di luar pagar sekolah. Bermain di luar pagar sekolah. Nah, peraturan ketika jam istirahat yang lain ya. Kemudian peraturan yang lain adalah saat siswa harus kembali ke kelas saat mendengar bel masuk. Ya, mungkin juga ada yang saat istirahat siswa diharapkan bermain di luar kelas gitu. Ada yang seperti itu, ada yang boleh masuk kelas, ada yang enggak. Ya, ini 2 saja saya tuliskan. Tulis yang lain coba kalian ingat-ingat apa peraturan saat istirahat ya. Ya. Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut. Melompat ya. Ingat saat jatuh dari melompat, siku harus ditekuk ya. Lutut harus ditekuk agar tidak terjadi cedera ya. Kalau nggak ditekuk bisa cedera nanti lututnya. Lakukan gerakan tersebut sesuai dengan irama. Lakukan sambil bernyanyi, ikutilah petunjuk gurumu. Ya. Bacalah percakapan di bawah ini, kemudian coba lakukan percakapan sesuai dengan peran pada teks. Itu, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar Benny, itu sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku Benny, gitu ya. Aku Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Nah, ini adalah percakapan Benny, Edo, dan Lani. Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Misalnya pada hari Senin, Senin ya, aku dan 4 orang temanku mendapat giliran piket sekolah atau piket kelas gitu ya, kita bisa menyebutnya ya, kelas ya. Oleh karena itu ya, pada hari Senin ya, aku dan teman-teman, S-nya besar, pada hari Senin ya, aku dan teman-teman yang mendapat giliran piket ya, datang lebih pagi.
ya, untuk ya memastikan kebersihan kelas, ya, kebersihan kelas, ya, sebelum upacara dimulai, ya, sebelum upacara dimulai, ya. Kami berbagi dalam mengerjakan tugas sebentar, ada yang kurang pas. Tugas piket, ya, kami berbagi tugas. Ada yang menyapu, ya, berbagi tugas itu ya, ada yang menyapu, ada yang ya menata. Ini ada sama yangnya dipisah ya. Ada yang merapikan meja, ya, dan membersihkan debu, ya. Kami bekerja dengan semangat, titik ya. Kami bekerja dengan semangat. Oke, titik. Bacalah teks berikut, tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Nah, kita lihat Lani, Udin, L-nya harusnya besar, Udin U-nya besar, dan Beni, B-nya besar, gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa berolahraga, titik ya. Ya, P-nya besar. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu, ya, dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga, titik ya. Suatu hari, S-nya besar, Beni, B-nya besar, lupa memakai sepatu olahraga, titik. Ia, I-nya besar, ia jatuh terpeleset ketika bermain bola, titik. Beni, B-nya besar, sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah, titik. Ya. Nah, peraturan sekolah itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan seluruh warga sekolah, termasuk kita sendiri, ya. Ya. Perbaiki tulisan kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Baca kembali teks yang sudah kamu tulis. Oh, ini kita perbaiki ya. Tadi Lani huruf besar ya, Lani dan Udin, ya, dan Beni gemar berolahraga, titik ya. Lani, Udin, dan Beni, ini L-nya huruf besar. Lani, Udin, ya, dan Beni, koma, dan Beni
Ya. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Gemar berolahraga. Berolahraga. Titik. Ya. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa. Yang kedua, peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga dan baju olahraga ini olahraga ketika pelajaran olahraga. Ini titik ya. Belum titik. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ya ketika pelajaran olahraga. Titik ya. Terus kemudian di sini P-nya besar ya. Sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Titik. Suatu hari, S-nya besar ya, Beni lupa memakai sepatu olahraga. Titik. Suatu hari Beni, B-nya besar ya, lupa ya. Suatu hari Beni lupa memakai sepatu olahraga. Titik ya. Kemudian ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Titik ya. Ia jatuh terpeleset saat bermain bola ya. Bermain bola. Titik ya. Beni, B-nya besar, I-nya I besar ya ini ya. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti mengikuti peraturan sekolah. Titik ya, ini H ya. Ini ada gininya. Kadang-kadang kurang. Oke, sudah selesai. Apakah menurutmu peraturan sekolah itu penting? Penting. Ya, penting ya. Berikan alasan jawabanmu. Peraturan sekolah dibuat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.
Berdiskusilah dengan orang tuamu, tanyakan kepada mereka mengapa perlu ada peraturan sekolah. Ya, tuliskan kesimpulan dari diskusi tersebut untuk diceritakan pada temanmu. Peraturan sekolah ya perlu dibuat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, sehingga proses belajar mengajar ya bisa berjalan dengan baik. Oke. Wah, pembelajaran 3 akan kita pelajari di video berikutnya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.